Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita membahas tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol atau sekedar ingin menambah wawasan dan pengetahuan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk memisahkan antara tempat dan tanggal lahir. Di video yang telah lewat pada channel ini kita sudah membahas kebalikan dari pembahasan video ini yakni menyatukan antara tempat dan tanggal lahir. Kenapa perlu kita pisahkan, teman-teman? Karena tempat dan tanggal lahir ini terdiri dari dua bentuk data yang berbeda, yakni data tempat yang bentuknya adalah teks dan data tanggal yang merupakan yang berbentuk time ya dalam format data di Excel. Sekarang kita akan belajar bagaimana untuk memisahkan kedua model data ini agar pengolahannya ke depan lebih mudah dan lebih enak seperti itu. Kita langsung eksekusi saja, teman-teman, untuk memisahkan antara tempat dan tanggal lahir. Untuk memisahkan antara tempat dan tanggal lahir ini kita akan menggunakan fungsi text, yakni fungsi left dan fungsi find untuk mengambil data tempat. Sedangkan untuk mengambil data tanggal lahir, kita akan menggunakan fungsi mid dan fungsi len. Fungsi left itu seperti yang sudah kita pelajari, yakni berfungsi untuk mengambil data dari suatu sel mulai dari sebelah kiri. Sedangkan fungsi mid mengekstrak atau mengambil data dari suatu sel mulai dari data yang di tengah, data yang di tengah dalam sel tersebut. Baiklah, kita langsung eksekusi agar tidak mengambang kemana-mana, teman-teman. Kita langsung ke sel C7 yang akan menjadi tempat lahir yang akan kita ekstrak dari sel B7, yakni kolom tempat dan tanggal lahir. Kita langsung saja kita awali dengan tanda sama dengan. Selanjutnya kita tulis fungsi left. Selanjutnya kita klik B7 yang merupakan tempat dari karakter atau data yang akan kita ambil. Selanjutnya titik koma. Di sini kita akan kombinasikan dengan fungsi find. Fungsi find ini berfungsi untuk mencari karakter atau data tertentu, karakter tertentu di dalam sebuah sel. Selanjutnya kita tanda petik. Selanjutnya kita masukkan tanda koma, selanjutnya kita tutup tanda petiknya dan kita masukkan B7 lagi dan kita tutup tanda kurung, kita tik min 1 dan tutup kurung. Kita enter. Di sini ada terjadi error, ada kesalahan penulisan rumus, teman-teman. Ada salah penulisan rumus. Di sini seharusnya kita memasukkan karakter titik koma, belum di sini. Titik koma yang kurang. Oke, setelah ini kita enter, teman-teman. Akan otomatis di sini akan menghasilkan Acmel ya, karena di sini tempat lahirnya adalah Acmel. Untuk yang di bawahnya, sebelum saya jelaskan maksud dari fungsi atau rumus kombinasi rumus ini, kita akan mengcopy untuk sel-sel yang ada di bawahnya. Oke, seperti ini, teman-teman. Sangat mudah sekali untuk mengekstrak atau memisahkan tempat lahir dari sel yang berisi tempat dan tanggal lahir. Baiklah, kita akan menuju rumus ini. Kita akan bedah sedikit maksud dari rumusnya. Yang pertama di sini ada fungsi left. Fungsi left ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri. Fungsi left ini akan berisi alamat sel, tempat karakter yang akan kita ambil atau yang akan kita ekstrak. Yang selanjutnya
akan berisi juga berapa jumlah karakter yang akan kita ambil dari sel tersebut. Fungsi find ini berfungsi untuk menjumlahkan posisi karakter yang ada di sebuah sel. Misalnya di sini find dalam tanda petik ini koma dan B7. Maksudnya find ini akan mengambil posisi karakter koma yang ada di sel B7. Jadi kita lihat teman-teman, fungsi, mohon maaf, kita lihat di sini karakter koma ini berada di urutan keberapa. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Di sini fungsi find ini akan menjumlahkan posisi dari karakter tanda koma ini. Selanjutnya kita kurangi dengan 1. Kenapa 1? Karena untuk menghilangkan tanda koma dari kata akmal koma ini. Jadi secara tidak langsung fungsi left ini, kalau kita menggunakan fungsi left yang biasa tanpa fungsi bantuan find ini, fungsi left ini sebenarnya akan mengatakan seperti ini. Left, oke, titik koma, selanjutnya 6. Jadi maksud dari fungsi left dengan kombinasi find ini adalah left B7 6. Jadi akan mengambil 6 karakter dari sebelah kiri pada sel B7 ini, teman-teman. Namun di sini digunakan fungsi find agar dinamis. Artinya karena kita lihat di sini alamat atau tempat lahir ini tidak semua tempat lahir ini jumlah karakternya 6. Ada yang 8, ada yang 4, ada yang 5 dan sebagainya. Sehingga di sini kita menggunakan fungsi left. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini yang ada di F7 ini merupakan manualnya. Paling tidak, jadi rumus yang ada di F7 ini menggambarkan rumus yang terjadi pada kombinasi left find yang ada di C7. Seperti itu teman-teman ya. Sangat mudah sekali untuk mengambil data tempat lahir dari sel tempat dan tanggal lahir ini dengan kombinasi left dan find. Itu yang pertama, yakni cara untuk mengambil tempat lahir ya, mengambil tempat lahir dari sel tempat tanggal lahir. Yang kedua yang akan kita bahas, yang kedua ini adalah mengambil tanggal lahir dari sel tempat tanggal lahir. Kita langsung eksekusi sama dengan di sini di pengambilan tanggal lahir ini kita akan menggunakan fungsi mid ya. Fungsi mid ini mengambil karakter dari tengah ya, yang dimana dia memiliki 3 referensi itu ya. Yang pertama teks atau alamat sel, yang selanjutnya star number dan 6 cards. Teks ini akan berisi dengan sel yang akan kita ambil karakternya. Yang selanjutnya star number ini akan kita isi dengan, kita akan mulai dari karakter yang keberapa, dan number charts ini maksudnya jumlah karakter yang akan kita ambil. Oke, di sini kita mengkombinasikannya dengan fungsi len. Oke, kita langsung masukkan fungsi ini mid sama dengan buka kurung B7 titik koma len. Oke, selanjutnya C7 tutup kurung plus 3 titik koma 10 dan kita tutup kurung, selanjutnya enter. Ya, di sini otomatis yang akan terekstrak adalah tanggal lahirnya saja. Kita bedah sedikit teman-teman. Di sini fungsi mid ini akan mengambil karakter dari tengah, oke. Sejumlah mulai dari karakter ke-9 pada rumus ini, pada pada sel B7 ini.
Dari mana datangnya karakter ke-9? Karakter ke-9 ini berasal dari len C7 tambah 3. Seperti itu. Len ini berfungsi untuk menjumlahkan banyak karakter dalam satu sel. Ya, jadi len C7 ini menjumlahkan berapa karakter yang ada di C7. C7 ini adalah Eichmel, jumlahnya adalah 6. Ditambah dengan 3. Dari mana datangnya 3 ini? 3 ini berasal dari koma, spasi, dan angka 1 yang ada di tanggal di kolom tempat tanggal lahir ini. Jadi, dan di 10 ini, dari mana datangnya angka 10 ini? Angka 10 ini berasal dari jumlah karakter tanggal. Terus bulan dan tahunnya, beserta karakter pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun ini. Kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 10. Jadi rumus ini secara manualnya dia mengatakan bahwa NIT B7 9 titik koma 10 tutup kurung enter ya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya, maksud dari kombinasi rumus yang ada di sel D7 ini. Jadi akan mengambil dari data yang ke-9 ya. Ini adalah untuk jumlah data, nomor urut data yang mulai pengambilan datanya. Jadi MIT ini akan mengambil dari karakter nomor 9 pada B7. Oke. Dan selanjutnya 10 ini adalah jumlah karakter yang diambil. Dari mana datangnya karakter ke-9 itu? Karakter ke-9 itu diambil dari panjang C7 ditambah dengan 3. Panjang C7 ini 6 ditambah dengan 3, maka jumlahnya 9. Seperti itu teman-teman ya. Jadi cara manualnya, rumus yang ada di D7 ini secara manualnya bisa teman-teman lihat di F7 ini. Seperti itu ya. Jadi kenapa menggunakan kombinasi MIT dengan len? Agar rumus kita itu bisa dinamis, tidak perlu memasukkan banyak digit, nomor digit dimulainya pengambilan karakter, karena ini berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang 8 ya, ada yang berapa ini, banyak pokoknya ya, sehingga harus didinamisasi dengan kombinasi len dan MIT ini. Untuk yang di bawahnya tinggal kita kopas saja seperti ini ya. Seperti itu teman-teman ya, sangat mudah sekali untuk memisahkan antara tempat lahir dan tanggal lahir dari satu kolom tempat dan tanggal lahir yang sudah ada. Semoga bermanfaat. Baiklah, sekian dulu saya akhiri. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama yang menerima notifikasi ketika kami mengupload video-video tutorial lainnya. Dan jangan lupa juga untuk klik like dan meninggalkan jejak pada kolom komentar, baik untuk membahas yang belum jelas pada video tutorial ini ataupun pembahasan video tutorial yang lainnya pada channel ini. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video tutorial kali ini. Baiklah, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.